Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Khairuddin dengan NIM 2011280035 dari Prodi Tadris Matematika kelas 1B, Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan garis lurus. Untuk memenuhi tugas UAS Matematika SMP oleh dosen pengampu Bapak Feki Yokri MPD. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas persamaan garis lurus. Apa itu persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus ialah persamaan yang apabila digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Membentuk suatu garis lurus. Garis lurus. Bentuk umum dari persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX plus C, di mana jika dalam koordinat kartesius Y itu dari atas ke bawah, sedangkan X dari kiri ke kanan. Apa itu M-nya? M ini merupakan gradien. Gradien atau kemiringan garis. Kemiringan garis. Contoh, ini merupakan gradien. Sedangkan C ini merupakan konstanta. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa ini merupakan persamaan garis lurus atau bukan persamaan garis lurus? Untuk menentukan persamaan garis lurus atau bukan persamaan garis lurus, yaitu jika persamaan garis lurus itu memiliki pangkat 1, hanya memiliki pangkat 1, Y berpangkat 1, X berpangkat 1. Jadi jika dia tidak berpangkat 1, dia bukan merupakan persamaan garis lurus. Langsung saja kita ke contohnya. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan kembali ke contoh. Pertama, kita akan membedakan yang mana persamaan garis lurus dan yang mana yang bukan persamaan garis lurus. Baiklah teman-teman, di sini kita akan mencari yang mana persamaan garis lurus dan mana yang bukan. Kita lihat pada contoh pertama. Seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa persamaan garis lurus memiliki ciri-ciri yang harus kita ingat dan perlu kita garis bawahi, yaitu Y dan X-nya itu tidak berpangkat. Jadi persamaan dilihat dari persamaan contoh yang satu ini, Y sama dengan 2X plus 4, Y-nya tidak berpangkat, X-nya juga tidak berpangkat. Dia kalau tidak ditulis, dia merupakan pangkat 1. Jadi ini merupakan persamaan garis lurus. Bagaimana dengan yang nomor 2? Ini Y-nya tidak berpangkat, apakah dia termasuk juga dengan persamaan garis lurus? Tidak, karena jika persamaan garis lurus keduanya tidak berpangkat, walaupun X-nya berpangkat, Y-nya tidak, itu juga tidak termasuk ke dalam persamaan garis lurus. Jadi ini termasuk ke dalam apa? Ini termasuk ke dalam persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Bisa dipahami? Baik, untuk contoh yang ketiga.
Apakah ini merupakan persamaan garis lurus? Tentu saja tidak. Ini lebih parah lagi. Y-nya berpangkat 2, X-nya berpangkat 2. Ini bukan merupakan persamaan garis lurus. Jadi ini termasuk ke dalam persamaan apa? Ini termasuk ke dalam persamaan lingkaran. Lingkaran. Nah, dari ketiga contoh ini dapat kita pahami bahwa setiap persamaan garis lurus itu tidak berpangkat. Baiklah teman-teman, bisa dipahami sampai sini. Sebelum kita lanjut ke materi yang menggambar dan mencari persamaan garis lurus. Baiklah, sekarang kita akan menggambar persamaan garis lurus dengan contoh yang pertama. Yang harus kita ketahui dalam menentukan persamaan garis lurus itu yang kita menggunakan rumus awal dari persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. MX ditambah C. Ingat ya, ini merupakan rumus persamaan garis lurus. Jadi untuk menggambar persamaan garis lurus yang harus kita pahami yaitu kita harus mencari titik potongnya atau sumbu X dan Y. Kita harus mencari sumbunya dulu, X, Y. Bagaimana caranya? Kita misalkan Y-nya sama dengan 0, Y sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam persamaan. Y sama dengan 0, Y sama dengan 2X ditambah 4. Y-nya ini kita ganti dengan 0. Y 0 sama dengan 2X ditambah 4. Jika sudah seperti ini, kita pindahkan yang 2X ini ke ruas kiri. Min 2X sama dengan 4. Kenapa menjadi min? Karena setiap 2X pindah ke ruas sebelah kiri, dia akan berganti. Jika positif berganti negatif, jika negatif dia berganti positif. Lanjut, X sama dengan, lalu kita sederhanakan 4 dibagi min 2, X sama dengan min 2. Ini persamaan 1. Persamaan 1 yaitu min 2 dan 0. Karena Y-nya tadi kita misalkan sebagai 0. Yang kedua kita masukkan lagi X-nya. X kita misalkan sebagai 0. Masukkan ke dalam persamaan lagi. Y sama dengan 2X ditambah 4. X yang ini kita ganti dengan 0. Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 4. 2 dikali 0 2. Y sama dengan 2 dikali 0, maaf salah, 2 dikali 0 itu 0 ditambah 4. Y sama dengan 4. Lalu kita dapat persamaan yang kedua, yaitu X-nya 0 dan Y-nya 4. Ini kita sudah mendapatkan 2 titik potong. Baru setelah kita mendapatkan kedua titik potong ini, baru kita menggambar persamaannya. Setelah kita menentukan titik potongnya atau sumbu, yaitu yang X1, titik potong yang kedua, baru kita dapat menggambarnya. Nah, sekarang kita gambar. Setelah kita mendapatkan kedua titik potong tersebut. Ini titik potong yang pertama, ini yang kedua. Kita gambarkan. Ini merupakan X1, ini merupakan Y1. Ini X2, ini Y2. Kita gambar. Jika dalam koordinat kartesius, Y-nya itu dari atas ke bawah dan X-nya dari kiri ke kanan. Ini merupakan X, ini merupakan Y. 0 di sini 0, 1, 2,
3, 4. 1, 2, 3, 4. Min 1, min 2, min 3, min 4. Kita lihat garisnya. Untuk persamaan 1, X1 nya itu kosong, berarti di sini. Dan Y1 nya itu 4, di sini letaknya. Ketemu kan 1. Untuk persamaan kedua, X2 nya itu min 2 di sini. Dan Y2 nya itu kosong di sini. Jadi dapat kita tarik garis gradien. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini merupakan cara menggambar dan mencari persamaan garis lurus. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, nanti kita akan bahas cara menentukan gradien atau M. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas persamaan tentang pengertian dari gradien atau biasa kita namakan dengan M. Pengertian dari gradien atau disingkat dengan M itu merupakan kemiringan garis dengan rumus yaitu Y dengan rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X 2 dikurang X1. Bagaimana caranya kita mengukur persamaan dari gradien? Contoh misalkan tentukan persamaan garis Jadi kita untuk menentukan persamaan garis gradien atau kemiringan garis itu kita memiliki dua cara. Yang pertama dengan cara substitusi. Yang kedua dengan cara eliminasi. Apa sih pengertian substitusi? Substitusi yaitu memasukkan salah satu persamaan ke persamaan yang lain. Memasukkan persamaan ke persamaan yang lain. Sedangkan eliminasi sudah jelas dari kata eliminasi, yaitu menghilangkan X atau Y dengan cara dikalikan. Baiklah, kita langsung ke contoh soal untuk gradien. Contoh soal untuk gradien. Kita tulis rumusnya di sini. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Contoh, tentukan gradien 2x ditambah Y dikurang 6 sama dengan 0 dengan X min 7 sama dengan 0. Kita menggunakan cara yang pertama dulu. Cara yang pertama dengan cara substitusi. Mensubstitusikan, memasukkan persamaannya. Untuk persamaan yang pertama yaitu 2x plus y
min 6 sama dengan 0. Untuk persamaan yang kedua yaitu 2y min x min 7 sama dengan 0. Lalu kita ubah setiap persamaan yang tidak ada x ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi x kita sisakan yang seperti hanya x. Jika ini berpindah semua, maka 2y dikurang 7. Nah, ini untuk persamaan yang akan kita masukkan ke dalam substitusi. Kita masukkan persamaan ini ke dalam substitusi yang 2x plus y min 6. Jadi 2x plus y dikurang 6 sama dengan 0. Nah, yang x nya ini kita ganti dengan 2y min 7. 2 dikali 2y min 7 ditambah y dikurang 6 sama dengan 0. Kita kalikan ke dalam 2 dikali 2y 4y. 2 dikali 7 dikali 7 min 14 ditambah y dikurang 6 sama dengan 0. Lalu kita pindahkan yang tidak ada y-nya ke sebelah ruas sebelah kanan. 4y plus y, 4y plus y langsung jadi 5y sama dengan 14 ditambah 6. Jadi y sama dengan 14 ditambah 6 20. Ini 5 nya menjadi pembagi, dibagi 5 sama dengan 4. Jadi y nya sama dengan 4. Lalu kan y nya sudah diketahui 4. Kita masukkan ke dalam persamaan yang di atas tadi. Persamaan yang di atas. Kita hapus ini. Kita masukkan ke dalam 2x plus y min 6 sama dengan 0. Kita ganti y nya dengan 4. 2x plus ganti 4 dikurang 6 sama dengan 0. Jadi 2x ditambah 4 dikurang menjadi min 2 sama dengan 0. Jadi kita pindahkan 2 nya ke ruas sebelah kanan, min 2. Lalu kita jadikan pembagi, x sama dengan min 2 dibagi 2. Jadi x sama dengan min 1. Baik, hasilnya 1. Jadi untuk x nya merupakan 1. Nah, kita ulang pembahasannya. Bagaimana, kenapa ini bisa diganti menjadi x sama dengan 2y min 7? Karena ini merupakan yang akan menjadi substitusi, pengganti dari x nya ini. 2x ditambah y dikurang 6 sama dengan 0. Jadi ini yang akan menjadi substitusi. Kita pindahkan yang bukan x, 2y dan 7 ke ruas sebelah kanan untuk mencari x nya, sehingga dapat disubstitusikan ke dalam 2x plus y min 6 sama dengan 0. Kita ulangi. 2x ditambah y dikurang 6 sama dengan 0. Kita ganti x nya dengan 2x min 7. 2 x nya kita ganti menjadi 2y min 7 ditambah y dikurang 6 sama dengan 0. 2 dikali 2y sama dengan 4y. 2 dikali 7 sama dengan min 14 ditambah y dikurang 6 sama dengan 0. 4y ditambah y menjadi 5y. Lalu 14 dan 6 kita pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi 14 min 14 menjadi 14 min 6 menjadi positif 6. Lalu kita sederhanakan, yaitu y sama dengan
20 dari 14 ditambah 6 dibagi 5. Jadi Y-nya itu dapatnya 4. Ini merupakan garis Y. Kan Y-nya sudah dapat 4. Kita masukkan saja yang diketahui Y ke dalam persamaan. 2X ditambah Y dikurang 6 sama dengan 0. Y-nya kan tadi sudah dapat 4. Ini 4. Kita masukkan 2X ditambah 4 dikurang 6 sama dengan 0. 2X ditambah min 2 sama dengan 0. 2X min 2 pindah ruas menjadi menjadi 2. Berarti ini menjadi 2. Lalu kita sederhanakan menjadi 2. Ini menjadi pembagi, ketika turun menjadi 2 dibagi 2 hasilnya 1. Jadi untuk gradien dari persamaan garis ini, yaitu jawabannya sama dengan HP nya sama dengan 1 dan 4. Ini dengan cara substitusi. Bagaimana dengan cara eliminasi? Kita coba dengan cara eliminasi. Kita coba dengan cara eliminasi. Kita coba dengan kita masukkan ini persamaannya. 2X ditambah Y dikurang 6 sama dengan 0. Lalu ini persamaannya dimasukkan menjadi X dikurang 2Y dikurang 7 sama dengan 0. Kenapa X kok bukan 2Y? Karena yang kita masukkan persamaan ini, bukan persamaan yang di atas. Kan tadi eliminasi itu menghilangkan X. Berarti gimana caranya menghilangkan X ini? Dengan cara dikali. Ini dikali 1, yang ini dikali 2. Dikali 2. Maka hasilnya berapa? 1 dikali 2X. Kita tulis 2X. 1 dikali Y ditambah Y. 1 dikali min 6 sama dengan 0. 2 dikali 2X 2X min 2 dikali 2Y sama dengan min 4Y positif 4Y. 2 dikali 7 sama dengan positif 14, maaf ini sama dengan 0. Lalu dikurangkan 2X dikurang 2X habis X 4Y. Ini min ketemu min hasilnya positif menjadi 5Y. Min 14 ketemu positif 14 jadinya min, jadinya dikurang 20 sama dengan 0. Lalu kita pindah ruaskan yang 20 ini ke sebelah kanan. 5Y sama dengan 20. Kenapa 20? Karena setiap pindah ruas itu positifnya berubah. Y sama dengan, kita sederhanakan menjadi 20 dibagi 5 sama dengan 4. Ini untuk Y. Lalu kita masukkan ke persamaan. Mau kita masukkan ke persamaan yang pertama atau ke persamaan yang kedua, itu sama saja. Baiklah, akan kita coba masukkan ke persamaan yang pertama. 2X ditambah Y dikurang 6 sama dengan 0. Kita ganti Y-nya dengan 4. 2X ditambah 4 dikurang 6 sama dengan 0. 2X ditambah 4 dikurang min 2 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan. 2X sama dengan 2 pindah ruas menjadi positif 2. Lalu kita sederhanakan. X sama dengan 2 dibagi 2. X sama dengan 1. Untuk eliminasi hasilnya HP-nya sama dengan 1 dan 4. Sama saja kan? Yang ini merupakan metode substitusi, yang ini merupakan metode eliminasi. Mau menggunakan cara pertama ataupun cara kedua, hasilnya akan tetap sama.
tergantung dengan pemahaman kita masing-masing. Baiklah, kita ulas dari awal. 2x ditambah y dikurang 6 sama dengan 0 dibagi y dikurang 2x dikurang 2y dikurang 7 sama dengan 0. Jadi kalau mau mengeliminasikan, usahakan kita samakan x-nya. Entah itu mau dikali berapa, yang penting x-nya ini sama dan nanti akan hilang, hasilnya 0. Ini dikali 1, yang bersama kedua dikali 2. 2 dikali x hasilnya 2x. Min 2y dikali 2 hasilnya min 4y. Min 7 dikali 2 hasilnya positif 14. Lalu kita kurangkan 4 negatif bertemu dengan negatif hasilnya positif. Y ditambah 4y sama dengan 5y. Negatif bertemu positif hasilnya negatif. 6 min 6 ditambah min 14 yaitu min 20. Jadi 5y sama dengan, kita pindah ruaskan yang 20 ini ke sebelah kanan menjadi positif 20. Kita sederhanakan, y sama dengan 20 dibagi 5 hasilnya sama dengan 4. Lalu setelah kita mengetahui hasil y sama dengan 4, kita masukkanlah ke persamaan. Mau kita masukkan ke persamaan yang pertama atau ke persamaan yang kedua, itu hasilnya akan tetap sama saja. Kita coba masukkan ke persamaan yang pertama. 2x ditambah y dikurang 6 sama dengan 0. 2x ditambah y, y-nya kita ganti dengan 4. 4 dikurang 6 sama dengan 0. 2x ditambah 4 dikurang min 6 sama dengan min 2 sama dengan 0. 2x sama dengan 2 min 2 pindah ruas menjadi positif 2. 2x kita sederhanakan menjadi 2 dibagi 2 sehingga hasilnya x sama dengan 1. Itu untuk cara yang eliminasi, teman-teman. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya tentang persamaan garis lurus dan gradien. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, teman-teman.